Bapak Ibu siap-siap untuk membuat pertanyaan. Yang ingin bertanya tuh silakan di kolom chat ya Bapak Ibu ya, sambil menunggu ada acara yang kedua ini ya Bapak Ibu ya. Nah, acara kedua ini kita akan adakan talk show Bapak Ibu ya. Jadi bukannya testimoni lagi, jadi kita kayak talk show. Dan saya coba panggilkan Pak Eri dari Semarang. Ini benar-benar full time trader. Kok mau sih ya full time trader ini di PAS 68? Ada apa sih di PAS 68 ini? Yuk, silakan Pak Eri. Selamat malam Pak Eri. Selamat malam Bu Yati dan kawan-kawan semua. Ya, selamat malam Pak Eri. Ini saya mau Pak Eri mau tanya-tanya sedikit nih Pak Eri ya. Pak Eri siap ya untuk ini ya, supaya teman-teman bisa saling bisa berbagi lah untuk teman-teman semua ya Pak Eri ya. Baik Bu Yati, siap. Silakan yuk Pak Freddy Pak Eri ya. Nah Pak Eri, pertanyaan pertama nih Pak Eri, saya ingin tanya, sebagai trader apa sih yang membuat Bapak tertarik ikut PAS 68 Pak? Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Pak. Selamat malam, salam sejahtera bagi kita semua. Oke teman-teman, banyak sekali partisipan. Pada dasar pertanyaan tadi, kenapa ya? Sebagai trader, apa sih yang membuat Bapak tertarik ikut PAS 68? Teman-teman trader yang mau, ya, apa faktor itu? Ya, yang pertama kan dari yang buat robot. Ya, pertama itu Sekarangnya agak terputus-putus Pak Eri. kinerja robotnya. Oh, oke. Yang ketiga, saya ulangi ya. Yang pertama, saya lihat dulu latar belakang yang buat robot. Siapa yang buat robot, latar belakang beliau seperti apa. Yang kedua, saya lihat juga kinerja robot. Yang ketiga, tentu saya lihat ini real apa tidak. Ya, karena ini jelas, itu semua faktor itu sudah dijawab dengan baik oleh PAS 68. Yang pertama, kita tahu sendiri ya, CEO kita itu Pak Kris, yang mudah-mudahan beliau ada malam ini. Pak Kris ini latar belakangnya adalah seorang trader yang sangat senior, jauh lebih senior daripada saya. Ya, itu beliau sudah suhunya master. Ya, beliau ini suhunya master. Yang kedua, kinerja robot. Nah, ini kinerja robot, bagaimana kita tahu? Kita akan lihat rekor tradingnya. Pertama dari password investor yang kita bagikan secara gratis bagi teman-teman yang pengen lihat, kita bagikan password investor. Yang kedua dari data MQL5. Nah, banyak sekali perusahaan-perusahaan robot trading di luaran yang kinerjanya bagus, tapi mereka tidak bisa menunjukkan password investor dan tidak bisa menunjukkan MQL5. Apapun alasannya, itu bagi kami trader itu sudah tidak bisa masuk lah, karena tidak jelas, tidak ada data yang real. Yang ketiga, ini real trading, karena ini robot ini bisa dipasang di broker manapun. Ya, kita bisa lihat di luar sana brokernya harus A, harus B, harus C. Dan kita sudah temukan juga, kebetulan saya juga ikut di beberapa robot trading, tapi yang sudah lama ya, sebelum PAS 68. Akhirnya kita keluar teman-teman trader, karena kita menemukan adanya indikasi bahwa tradingnya tidak real. Ketika kita tanyakan ke manajemen tidak bisa menjawab. Ya, akhirnya kita mundur dari trading tersebut. Nah, begitu lihat ada PAS 68, kita pantau beberapa lama, ini tradingnya real. Nah, akhirnya kita memutuskan untuk gabung di PAS 68. Itu dari sisi tradernya Bu Yati. Oke, keren banget ya. Jadi memang karena trader nih, jadi saya juga banyak belajar ini Pak malam ini ya. Jadi karena apa ya? Karena bisa dipasang di broker manapun ya Pak ya. Jadi yes, betul Bu Yati. Ya, kalau di tempat lain itu tidak ya Pak ya. Jadi brokernya sudah dipastikan harus yang A atau yang B gitu ya Pak ya. Ya, betul Bu. Ya, keren. Ya, saya jadi juga belajar ini Pak malam hari ini. Ya, thank you. Nah, pertanyaan yang kedua nih Pak Eri ya. Waktu Bapak diajak itu melalui Zoom atau
kebetulan itu tim manajemen lewat Semarang, dan mereka merapat di Semarang. Kami bertemu dengan manajemen cerita banyak tentang visi ke depan. Nah, visi ke depan ini ya saya cocok dengan visi beliau ini ya di manajemennya, karena kita mau memberikan edukasi yang benar. Jadi nggak melulu titip duit, setor duit, duduk manis, nggak tahu apa-apa. Ya kalau profit, kalau loss, kan gitu. Nah, ini visinya kok sama kami kok cocok gitu loh. Jadi sevisi, ya akhirnya kita memutuskan bergabung karena ke depan kita memberikan edukasi yang benar untuk trading. Ya, terima kasih Pak. Ya, tapi waktu Bapak diajak itu berapa lama Pak? Bapak langsung join pada saat hari itu juga atau gimana Pak? Langsung banyak berpikir. Keren ya. Karena langsung ketemu yang buat robot, Bu. Jadi bisa langsung sharing-sharing ya. Iya, langsung ya Pak Heri ya, keren. Karena kalau sudah pasti, sudah jelas untuk apalagi ditunda-tunda ya Pak Heri ya, betul ya Pak Heri? Iya, betul Bu, jangan lama-lama. Ini sudah yang saat ini sudah paling ideal fase 68. Keputusan yang paling tepat Pak, betul, thank you Pak. Nah, terus gini Pak Heri ya, nanti Pak, banyak nih pandangan orang-orang ya Pak ya, tentang yang itu loh Pak, yang bulat-bulat tuh Bapak tahu kan? Yang bulat-bulat biasa kan kalau itu kan pasti kan wah ini pasti MLM ini pasti network ini ya kan, bener nggak Pak? Orang tuh banyak yang skeptis gitu ya Pak ya, betul ya Pak ya? Nah terus kalau menurut pandangan Pak Heri gimana? Ya di luar fakta bahwa kita juga networker, banyak sekali Bu ketika ada kita tawarkan ke teman-teman, wah ini MLM lagi, gampang sih. Kalaupun tidak MLM, kita tetap kalau mau bisnis jualan cari orang Bu. Ya, cari orang. Nah, kalau kita mau bisnis sendiri, mau modal sendiri, ya kalau punya modal silakan. Seperti tadi disampaikan Dr. Feni, tidak semua orang punya modal besar. Nah, salah satu solusi mau punya bisnis dengan modal kecil yaitu ikut MLM Bu. Nah, kebetulan ini nih di fase 68 modalnya terjangkau, dan kita sebelum kita bisa menjual robot, kita sudah dapat profitnya. Nah, itu menarik di situ. Halo. Iya Pak, ya. Jadi menurut Bapak nih oke banget ya kalau bulat-bulat itu ya, nggak semua orang negatif ya Pak ya? Tidak semua orang negatif, yang negatif ya disimpan dulu kontaknya. Nanti datengin lagi Bu. Bulat wah udah deh, males deh, pasti kayak gitu ya Pak Heri ya, tapi Pak Heri oke, keren. Nah terus jadi kenapa sih Pak Heri kok serius banget menjalankan ini Pak Heri? Boleh dong cerita sedikit Pak Heri? Oke, yang pertama untuk networknya, ya untuk tradingnya jelas karena kita sudah sevisi dengan manajemen untuk edukasi, dan kinerja robotnya juga kita bisa menerima dengan cukup baik. Kami serius karena saat ini kebetulan masa PPKM. Ya, PPKM ini kita mau buat usaha, punya modal buat usaha, mikir Bu. Karena banyak teman-teman yang sudah punya usaha, tapi sekarang terpaksa tutup. Ya, karena orang tidak bisa lagi nongkrong beli minum, tidak bisa lagi makan di luar. Ya, bagi yang punya modal kuat mungkin masih buka, tapi yang modalnya terbatas terpaksa tutup. Nah, kita yang punya modal mau buka, ini teman-teman pada tutup, masa kita buka kan gitu. Nah, akhirnya kita fokus ke sini karena ini cocok sekali dikerjakan di masa PPKM, work from home. Keren banget ya Pak Heri ya, memang kalau apa ya, maksudnya kalau stay at home itu kita enak ya Pak ya, cuma by Zoom aja ya setiap hari ya Pak ya. Seperti itu ya, itu yang Bapak lakukan. Yes, betul Bu. Kita sharing by WA, by Zoom, ya, online semua. Thank you banget nih Pak Heri, keren banget Pak Heri. Ya, yang terakhir nih Pak Heri, boleh ya Pak Heri ya, tolong dong kasih masukan untuk para undangan Pak Heri gitu kan, yang hadir pada malam ini. Kenapa harus join di fase 68 Pak? Tolong deh Pak, dijelaskan. Oke, terima kasih Bu Yati. Oke, teman-teman semua, khususnya teman-teman yang barusan bergabung dengan Zoom, atau yang sudah beberapa kali ikut tapi belum bergabung, ya, kami doakan segera bergabung.
Kenapa? Karena satu, di sini Anda sendirian, punya tim yang support system yang siap mengarahkan untuk mengembangkan bisnis Anda. Ya. Yang kedua, meskipun banyak penawaran bisnis di luar sana, khususnya trading, ya perlu diperhatikan. Ya kalau perlu diperbandingkan. Jadi bisa sharing-sharing dengan kami, dengan yang mengundang Anda. Ini robot A sama Fast 68 seperti apa sih perbandingannya, robot B sama Fast 68, kelebihannya di mana, kekurangannya di mana, itu bisa di-sharingkan. Kemudian yang ketiga, sekarang ini kan pandemi, ya, jangan tunda-tunda. Seperti tadi ada slide yang luar biasa, itu yang saya selalu pegang dan saya selalu sharing ke teman-teman. Selama ini kita kerja keras, numpukin duit di rekening, Bu. Kita kerja keras, uang kita tidur nyenyak. Nah sekarang kebalikannya, mumpung PPKM, mumpung stay at home, kita paksa uang kita kerja keras melalui Fast 68. Ya. Monggo silakan. Ya, thank you, keren banget. Jadi memang kalau menurut, jadi kesimpulan nih Pak ya, saya ambil sedikit ya Pak Eri ya. Jadi memang nih kita nih di bisnisnya udah menurut kita nih udah berada di kendaraan yang tepat ya Pak Eri ya, setuju ya? Ya, tepat, setuju. Karena memang izinnya sudah ada, kantornya juga sudah ada ya Pak Eri ya. Terus sudah itu modalnya juga dijamin, keren banget ya Pak. Terus real trade ya, tadi sudah Bu Feni ya. Nanti Pak Eri bicarakan ya kan, bisa pakai broker yang manapun juga ya Pak Eri ya. Jadi ini benar-benar keren banget. Dan satu lagi itu adalah kita bisa bekerja di rumah nol cost ya Pak ya. Jadi benar-benar no cost. No cost ya. Jadi ini keren banget kesimpulannya. Jadi saya berharap Bapak Ibu setelah acara hari ini Bapak Ibu harus langsung menghubungi para pengundang Bapak dan Ibu dan jangan tunda-tunda lagi seperti yang Pak Eri lakukan. Betul ya Pak Eri ya? Betul, Bu. Siap. Thank you Pak Eri, thank you banget, thank you. Sama-sama semua. Thank you Pak Eri sekali lagi. Iya Bapak Ibu, sekarang kita masuk ke sesi ketiga ya Bapak Ibu ya, yaitu sesi tanya jawab Bapak Ibu. Iya Bapak Ibu sudah tulis di kolom chat atau ini ada yang raise hand Pak Rian, silakan Pak Rian. Selamat malam Pak Rian. Selamat malam Bu Yati. Ya malam Pak Rian, silakan Pak Rian. Nanti aku bantu Pak Rendra ya, silakan Pak Rian. Ya, terima kasih waktu yang diberikan ke saya. Sebelumnya selamat malam para Bapak Ibu semua peserta Zoom Fast 68. Perkenalkan, saya Rian, asal di Yogyakarta. Sangat menarik Bu ya untuk paparannya, presentasi yang Ibu sampaikan tadi. Ini ada beberapa pertanyaan yang ingin saya sampaikan Bu. Yang pertama, apakah ada klausul kontrak Bu ya antara calon nasabah dengan Fast 68? Nah itu nanti sistem perdagangannya seperti apa? Kemudian yang kedua Bu, terkait dengan resiko yang kita ketahui untuk saham dan saham, forex maupun gold ini kan high risk Bu ya. Apakah di Fast 68 ini ada MC ya? Margin call Bu ya. Nah yang selanjutnya, bagaimana sih Bu sistem kerjanya robot ini sendiri? Dia dan menggunakan algoritma apa Bu? Kalau saya boleh tahu. Yang terakhir, terkait performa robot ini Bu ya. Ini untuk rilisnya robot ini sendiri di Indonesia kapan sih Bu? Karena yang disampaikan dengan Bu ya istilahnya return yang tinggi, tapi kita harus mengerti juga sebagai calon nasabah untuk portofolionya ke depannya seperti apa. Jangan sampai setelah kita bergabung, mohon maaf ini hanya bertahan 3 bulan saja, setelahnya hilang. Nah, seperti itu Bu. Itu sekian dari saya. Terima kasih. Selamat malam.
Selamat malam Pak Rian, thank you. Ya, Pak Rendra, silakan Pak Rendra. Ya, selamat malam Pak Rian. Malam Pak Rendra. Ya, jadi pertanyaannya ada 4 Pak ya. Iya Pak. Ya, pertama masalah klausul kontrak ya. Jadi klausul kontrak ini sebenarnya gini Pak. Jadi kita ini perdagangan di bidang obat, kemudian untuk deposit itu tidak ada sangkut pautnya ke pasal 8. Jadi langsung transfer ke broker masing-masing. Jadi atas nama Bapak sendiri, jadi tidak ada sangkut pautnya ya. Jadi berdasarkan Bapak langsung menyetor ke broker. Nah, kemudian kalau dari segi network di jaringan, ya Bapak membeli lisensi ya, namanya lisensi atau sekaligus itu robotnya juga. Nah, robotnya ini digunakan hak guna pakai akan dipasarkan ke broker apa yang kita pilih. Kita rekomendasikan di Asko Global karena kita ada kerjasama. Tapi kalau mau memilih broker yang lain juga boleh, tidak salah. Oke, jadi klausul kontrak itu dalam bentuk tulisan itu nggak ada ya Pak ya, tapi Bapak bisa pegang langsung dalam bentuk akun ya. Ada member area, Bapak bisa login, Bapak bisa langsung login di member area. Oke Pak ya, Pak. Iya Pak, silakan lanjut dulu nanti kalau misalnya saya mau ingin advice saya sampaikan. Oke, yang kedua, apakah ada MC? Jadi hampir dipastikan tidak ada MC Pak, karena kita ada sistem stop out ya. Jadi ada manajemen risiko, dipastikan manakala terjadi floating sampai dengan 70%, otomatis komod kita stop ya. Jadi hampir dipastikan tidak terjadi MC. Nah, selanjutnya kita kan yang akun-akun 1000 itu kita ada garansi ya, garansi modal. Tadi udah dijelaskan juga di PowerPoint, kita ada garansi modal yang digaransi itu hanya akun 1000 USD. Nanti saya jelaskan kinerja cara recovernya seperti apa. Oke, kemudian untuk sistem kerja robot kita tidak daily Pak ya, tapi menggunakan sistem swing trade averaging. Jadi manakala posisi bullish atau bearish dia akan open posisi. Jadi open posisi contohnya pada saat tren naik dia akan open posisi, kemudian dia akan TP di jarak 10 pip. Kemudian kalau ketika harga bergerak turun, maka dia mencoba averaging Pak dengan market. Nah, tapi jangan khawatir, sistem kita itu ada beberapa macam nantinya Pak. Saat ini memang produk kita yang kita pasarkan sistem trade swing ya. Nanti kedepannya kita juga ada daily trade, ada daily pump, ada floppy trade dan lain-lain. Nah, dalam waktu dekat mungkin yang kita keluarkan ini sistem pump ya, yang daily trade. Jadi bagi member-member yang suka di daily trade, yang suka di pump boleh, nah, yang suka di swing juga boleh memilih. Nah, kemudian kapan mulai robot berjalan? Jadi sebenarnya robot ini kita udah lama Pak ya, dari tahun 2012. Jadi Pak Kris ini buat robotnya itu dari tahun 2012 dan setiap tahun up to date. Update terus setiap tahun sampai sekarang. Nah, kalau untuk Fast 68 sendiri kita baru berjalan sekitar dari awal bulan 2 Pak. Tapi efektifnya itu bulan 3. Karena bulan 2 itu masih sementara lagi persiapan. Efektifnya bulan 3 ya, jadi sekitar hampir 5 bulan lah. Nah, itu untuk ditampilkan di slide ya. Ini yang di MK5. Jadi 4 pertanyaan Pak ya. Oh iya Pak Rendra. Jelas Pak? Ya, jelas Bu ya. Ya, Ini Bu, tadi Pak Rendra tambahan lagi terkait untuk sistem kerjanya kan berarti 25 hari kerja ya. Nah, apakah itu sudah terhitung dari profit dan loss-nya ya? Iya, jadi sistemnya kita kan take profit Pak ya. Jadi pada saat tidak ada setiap hari, maksudnya nggak harus setiap hari dia melakukan take profit. Jadi pada saat mengenai TP-nya, take profit-nya, baru dia keluar keuntungan kan. Nah, manakala belum ada floating ya tetap dia menunggu.
bisa withdraw itu di 20 hari kerja atau 25 hari kerja, Pak? Bebas, minimal ada $5 profit yang tercipta itu kita bisa withdraw langsung. Oh, tidak ada minimal, Pak ya? Minimal berapa dan sistemnya akumulasi gitu tidak ya? Oh enggak ada. Jadi atas nama Bapak sendiri di akun itu bebas, terserah Bapak mau withdraw atau enggak juga tergantung membernya. Oke. Nah, tadi kan ada Pak di paparan presentasi disampaikan jika misalnya kita sudah menyetorkan dana, kemudian kita ada urgensi buat kita narik dana lagi. Ya. Nah, ketika misalnya dalam arti robot itu sudah jalan, Pak. Nah, kemudian kita tarik dana itu apakah tiba-tiba langsung robot itu berhenti atau bagaimana, Pak, sistemnya? Oh, jadi kita kan ngajukan dulu ya, bahwa penarikan modal. Hamin berapa dari pengajuan, Pak? 1 kali 24 jam. Jadi hari ini kita mengajukan, mungkin besok sudah diproses ya. Jadi tinggal kita WA admin, nanti modalnya dikembalikan, sisa equity ya yang ada di MT4 itu kan di withdraw dari broker, Pak. Nah, setelah di withdraw dari broker, nah suatu saat kita mau masuk lagi, kita nggak perlu harus beli lisensi atau robot lagi. Jadi hanya sekali. Berarti kalau yang tadi Pak ada sampaikan itu sekitar 15.000, Pak ya untuk angkanya. Kemudian kita tiba-tiba kita withdraw, itu yang kita terima kan 14.000. Nah, 1.000 itu sistem atau mengendap, Pak ya? Apa sih ada sistem auto likuidasinya? Ya, jadi itu selisih rate, Pak ya, selisih rate in out ya. Masuknya 15.000, withdrawnya 14.000. Tapi 1.000 rupiahnya itu tadi sudah disampaikan juga perusahaan tidak ambil, tapi dibagikan kepada member-member yang sudah qualified. Jadi bertahap, ada yang 250, 500, 750, dan 1.000. Itu semua dibagikan kepada member-member yang sudah qualified di peringkat-peringkat tertentu. Reward, Pak ya? Ya, di rank ya, bonus rank. Oh, bonus rank ya? Bisa disebut OR, Pak ya? Ya, betul. Insurance, Pak ya? Oh, enggak, Pak. Sementara itu Pak Rendra dari saya. Terima kasih banyak. Matur suwun, Pak. Sama-sama. Ya, ada yang lagi ke Pak Rahmat. Pak. Pak Rahmat silakan. Selamat malam. Pak Rahmat. Mute-nya, Pak. Jadi ya Pak Rahmat ya. Mute, Pak. Pak Rahmat silakan. Kalau nggak ada kita lanjut ya Bapak Ibu ya. Nah, ini ada pertanyaan dari Bu Suyani ya kalau nggak salah. Berapa biaya yang dikenakan ke trader untuk trading? Dan apakah ada komisi atau biaya-biaya lain? Silakan Pak Rendra. Ya, jadi untuk trading tidak ada biaya, Bu ya. Cuman kita mulai dulu harus membeli fasilitas lisensi atau robot dulu di pas 68. Jadi kalau kita beli tadi 150, maksimal deposit kita kan bisa $1.000 ya. Nah, kemudian pada saat terjadi profit, kemudian melakukan penarikan keuntungan, ini di luar modal ya. Kalau kita tarik modal ya utuh 100%. Nah, kalau untuk profit itu ada sharing profit. Jadi sharing profitnya 70-30 ya, Bu. 70% punya investor atau member, 30% itu untuk dibagikan ke bonus matching withdraw juga. Dari 30% sebenarnya masuk company, 18% dari 30% itu dikeluarkan untuk payout membayar generasi ke atas. Oke. Ya, jelas ya Pak. Apa Bu Sujani, apa Pak Sujani ya, sorry. Ya, ada lagi Bapak Ibu yang ingin bertanya, silakan. Ini ada dari Pak Eri ya, Pak Eri membantu kita nih semua nih, bagi yang belum, bagi yang paham MQL tentang kinerja robot Mas 68 ya, bisa lihat dari apa ini ya, dari apa sudah diberikan oleh Pak Eri ya, silakan ya. Nah ini Pak Arya, apa bedanya paket white dan blue jika depo sama-sama 1.000? Silakan Pak Rendra.
Ya, jadi yang membedakan pertama kan kapasitas maksimal depo ya, white dan blue. Jadi kalau white kapasitas depositnya maksimal 1.000 Pak. Ya. Nah kalau yang blue kapasitas depositnya maksimal 5.000. Jadi example kita punya 2.000, 3.000 itu bisa di blue. Kalau 1.000 tidak bisa lebih daripada 1.000 USD. Nah kalau untuk masalah beda dan yang kedua adalah dari segi income Pak di networknya. Di networknya itu kalau untuk robot white itu hanya 2 generasi ya. Kalau di blue itu 4 generasi. Yang green 6 generasi, yang gold 8 generasi. Untuk bonus sponsor generasi sama bonus matching withdraw generasi. Oke, Pak Rendra, lanjutin Pak Rendra, sorry. Salam kenal semuanya, saya Arya. Mau nanya Pak Rendra, lanjutin yang tadi. Jika saya depo 1.000, saya paket white, itu terhadap tradingnya robot itu sama aja dengan misalnya saya depo 1.000, saya paket blue, sama aja? Sama aja Pak, cuma membedakan kapasitasnya saja dan maksimal bonus income-nya. Jadi suatu saat Pak Arya jaringannya sudah berkembang, yang mau tidak mau memang harus upgrade ke blue ya, supaya lebih makan lebih dalam lagi ya. Berarti pengaruhnya ke networknya ya, bukan ke tradingnya ya. Tradingnya sama, lotnya sama, yang ditradingkan tetap 1.000 juga sama gitu ya. Sama betul. Nah, jadi disarankan memang kalau tidak mengembangkan jaringan ya tidak usah langsung ke blue, tapi mulailah dari yang $150 saja karena tidak mengembangkan jaringan. Tapi suatu saat kita mengembangkan jaringan, ada bonus sponsor dan lain-lain, dari bonus kita pun kita bisa pakai untuk upgrade. Baik, terima kasih. Ya, thank you Pak Ari. Jelas ya Pak Ari ya? Jelas Bu, terima kasih. Ya, ada pertanyaan dari Pak Teddy. Saya ingin tanya tentang AI. Apakah memang bisa robot itu belajar dari kesalahan yang lalu? Nah, lanjut lagi ya. Sejauh yang saya pelajari kok saya belum tahu bagaimana itu logikanya. Apakah memang sudah ada teknologinya? Silakan Pak Rendra. Iya, kalau kita bicara AI ini artificial intelligence ya, jadi kecerdasan buatan. Jadi sebenarnya bukan AI-nya yang cerdas, tapi pembuatnya juga. Jadi kalau untuk belajar dari yang sebelum-sebelumnya ya bisa jadi, karena dia mengambil pengalaman-pengalaman dari sebelumnya juga. Itu. Gimana Pak Teddy? Langsung tanya jawab aja Pak, silakan Pak Teddy. Tidak ada mic. Tidak ada mic. Oh, tidak ada ya. Jadi cukup jelas nggak Pak Teddy? Iya. Itu Ya, jelas. kasar nggak Pak? Pak Iya, Reza? betul. Jadi memang dia pakai ada logiknya juga. Betul. Iya, betul. Jadi dia akan update juga dengan sendiri. Iya. Betul. Pak Rendra bisa update sendiri ya robotnya? Bisa. Tidak. Kalau untuk update robot ya itu setiap tahun sekali. Jadi kita kan robot kita khusus yang swing ini ya, robot swing ya, kita akan libur di minggu ketiga sebelum Natal. Itu robot kita sudah libur dan akan dibuka kembali pada saat minggu awal Januari. Jadi pada saat libur itulah waktu juga untuk mengupdate robotnya. Ya, tapi kata Pak Teddy ini berarti bukan AI dong Pak namanya. AI kecerdasan buatan itu membaca tren ya, termasuk membaca tren juga. Jadi contohnya gini, manakala terjadi, kan dia jarak 10 pip ya TP-nya. Pada saat open pertama, TP di jarak 10 pip, di jarak 10 pip dia TP lagi, begitu TP lagi dia open lagi, ambil jarak 10 pip. Nah, AI ini akan membaca, tidak serta-merta itu 10 pip. Bisa jadi juga 20 pip, bisa jadi 15, seperti itu. Jadi AI-nya yang membaca di situ.
Jadi bukan yang update ya Pak ya, yang bikin gitu Bukan, ya. bukan. Oke. Jelas ya Pak Teddy? Pak Teddy gimana Pak? Ada lagi Pak? Ini nanti kita bahas lagi ya. Oke. Ya, istilahnya. Mungkin lagi aja yang beda ya. Ya nanti nggak apa-apa sih kalau mungkin Pak Teddy ada yang ingin ditanyakan lagi, kita bisa tanyakan sama Ya. Pak Teddy langsung ya. Jadi oke lah, nggak masalah gitu ya. Kita akan meeting pakai Zoom right nggak apa-apa. Oke. Ya. Thank you Pak Teddy. Ini ada yang recent lagi nih Bu Ani. Ya Bu Ani, silakan Bu Ani. Selamat malam Bu Ani. Bu Ani, selamat malam. Ya, malam Bu Yati. Ya, Bu Ani silakan Bu Ani. Itu udah dicap tuh. Oh, ya. Oke. Narendra, saya deposit 1.000 paket gold, sudah lebih dari 2 minggu dan sekarang baru 1.041. Apakah ini wajar atau terlalu lambat? Kalau dibandingkan dengan yang lain jauh tertinggal. Apa yang harus dilakukan? Silakan Pak Rendra. Ya, jadi depo 1.000, profitnya baru 41 ya Bu. Memang kondisi market saat ini kalau kita lihat ya, memang lagi kemarin apalagi 2 hari yang lalu ada NFP ya, non farm payroll. Nah itu sangat jauh turun ya ke bawah. Jadi memang kondisi marketnya mungkin belum memungkinkan untuk mendapatkan take profit lebih lagi. Seperti itu. Iya, seperti hari ini ya Pak, cuman tambah 1 dari 40 plus jadi satu hari ini cuma dapat 1 gitu Pak. Ya, harus Gimana tuh, disyukuri Pak? Bu Ani. Iya jelas, kalau syukur sih pastilah bersyukur. Cuman kan masa nggak normal dong Pak kalau cuma 1. Ya, memang kelemahannya juga kalau di swing kan memang tidak harus setiap hari Pak. Bu, tidak harus setiap hari ya, karena kita bukan daily trade. Beda kalau yang daily trade. Tapi jangan khawatir, nanti kita ada program juga yang daily trade. Jadi yang tidak swing itu kan butuh waktu yang agak panjang dikit, tidak mesti setiap hari ambil take profit. Jadi mungkin tapi sekali profit itu bisa lumayan Bu. Jadi mungkin hari ini cuma 1, tapi besoknya bisa 10, besoknya bisa bahkan bisa pernah 6% sampai 9% paling tertinggi dalam satu hari. Iya, jadi tidak mesti sedikit, tidak mesti banyak, ya yang penting stabil lah. Kita harus melihatnya dalam waktu sebulan ya. Waktu Ya. sebulan. Ya, jadi Bu Ani ada ini Bu Ani, nanti ada yang sistem yang interest ya Pak Rendra ya. Daily trade. Daily trade ya, oke daily trade. Jadi nanti bisa ikut Bu Ani kalau misalkan mau coba silakan. Oke. Bu Ani, Boleh menambahkan ya? Ya, ada boleh. Bapak Ibu apa mau tambahkan silakan Pak Eri silakan. Ya, untuk yang tadi ditunjukkan Bu Ani itu kan robot yang kita menggunakan sistem swing trade ya. Untuk swing trade betul kata Pak Rendra memang tidak bisa lihat per hari Bu. Lebih ideal sih lihatnya per bulan, lebih bagus lagi lihatnya per tahun. Ya, kita bisa lihat manajer-manajer keuangan dunia itu selalu dia menunjukkan hasil pengelolaan duitnya itu per tahun, bukan per bulan apalagi per hari. Oh gitu. Contoh tadi George Soros itu kan dia salah satunya dia punya Berkshire ya. Berkshire itu dia money management salah satu yang terbesar di dunia. Itu profitnya per tahun mentok itu kemarin hanya 24% per tahun. Itu dia sudah disebut sebagai money manager terbaik dunia. 24% per tahun loh. Artinya per bulan rata-rata hanya 2%. Ya, itu yang tingkat dunia. Nah, selama ini kan kita selalu dimanjakan atau diiming-iming dari kecil profit besar. Nah, di dalam trading itu kurang tepat Bu. Lebih tepatnya kalau mau aman modalnya yang diperbesar itu saldonya modal, bukan target profit. Ya, yang diamankan saldo modal. Jadi kalau mau fair, untuk Ibu mungkin bisa membandingkan dengan robot yang lain, Ibu lihatnya per bulan, Bani. Ya, dengan per hari. Jadi baru nanti setelah 1 bulan ya dievaluasi ya. Dan itu saya 3 bulan terakhir saya sudah pegang beberapa rekor AI yang lain, robot yang lain. Itu
itu jika dibandingkan dibagi ya secara rupiah ya, dibagi profit sharing dikenakan kurs withdrawal itu alhamdulillah pas 68 lebih tinggi Bu hasil rupiahnya Bu, hasil dalam rupiahnya ya. Karena di lain ada yang bagi hasilnya 50-50, ada yang lebih parah lagi WD-nya 10.000, yang masuk 15.000, withdrawalnya 10.000. Itu dari awal kita sudah kalah dulu 30%, sudah loss duluan itu di depan ya. Jadi kalau bisa dilihat dari rupiahnya secara 1 bulan itu kita masih bisa kompetitif lah ya dibanding yang lain ya. Nah, kalau sebisa mungkin di robot swing trade fast 68 itu dilihatnya per bulan. Oke, terima kasih, silakan lanjut. Ya, Mbak Ani, ini keren banget ya dari Pak Eri ya. Pak Eri ini trader murni nih, Mbak Ani. Jadi ini yang bicara nih orang trader murni ya, Mbak Ani. Dan memang nggak bisa dilihat dalam waktu cepat ya Pak ya, masih minimal 1 bulan per bulan ya Pak. Betul, per bulan. Iya. Ya, dan kebetulan nih Pak Eri juga dari Semarang ini Mbak Ani. Ya. Oh iya, Jawa ya. Mbak Ani. Apa ini Mbak Ani? Ya, Iya, orang Jawa ya, sama Pak. Ya, matur nuwun Pak, matur nuwun. Sami Bu. Ya, oke, terima kasih ya Mbak Ani. Ini ada lagi pertanyaan nih dari Bu Suyani ya. Kalau bebas trade di pialang manapun kok bisa ada selisih rate ya depo dan WD-nya. Setahu saya di pialang legal biasanya nggak ada selisih rate Pak. Tolong dijelaskan Pak. Silakan Pak Rendra. Ya, jadi tadi di slide sudah dijelaskan juga ya, bahwa yang mendapatkan selisih rate itu hanya yang gabung menggunakan ASCO Global ya, yang kita rekomendasi. Selain daripada ASCO Global, bonus lainnya tidak dapat Pak. Jadi contohnya Bapak bergabung, pakai broker lain. Kemudian downline Bapak, di bawah Bapak menggunakan ASCO Global, berarti bonus lainnya tetap naik. Nah, tapi manakala tim Bapak semuanya tidak menggunakan ASCO Global, maka itu tidak dihitung ya. Karena memang alokasinya dari mana Pak? Bingung juga kita cari tahu alokasinya dari mana. Karena memang selisih rate-nya in out-nya di ASCO Global itu ada Rp1.000 Pak. Jadi Rp1.000 itu sebenarnya tidak ada selisih. Dan di ASCO-nya sebenarnya tidak ada selisih, cuma karena kita berinisiatif supaya ada bonus yang bisa kita bagikan kepada leader-leader. Nah, maka itu ada Rp1.000 ya yang kita bagikan kepada rank. Nah, tapi kalau menggunakan broker lain ya tidak termasuk, tidak dihitung untuk bonus rank. Itu ada beberapa kemarin yang sudah bergabung menggunakan broker lain, itu memang sudah paham tidak dapat selisih rate. Karena mereka langsung berhubungan dengan broker tersebut ya menggunakan floating rate, ada yang 10.000 bebas. Nah, cuman manakala terjadi penarikan keuntungan itu ada gentleman agreement ya, 30% itu mesti menyetorkan ke admin kita, 30% dari total penarikan itu kalinya tetap kali 14.000. Karena bonus yang akan kita bayarkan di bonus matching withdraw itu semuanya kali 14.000 tanpa ada potongan lagi. Seperti itu Pak. Ya, thank you Pak Rendra. Pak Sujani ya tadi ya, oke jelas ya. Nah oke, ini sekarang ada lagi pertanyaan dari Pak, siapa ini? OSU ya. Maaf, baru pertama ikut Zoom. Simple saja pertanyaan saya, tiap bulan target berapa persen kita dapat profitnya? Silakan Pak Rendra. Iya, ini pertanyaan bagus Pak. Jadi untuk memang tipe-tipe investor yang tidak mau tahu asal dari mana profitnya memang selalu mempertanyakan berapa persen. Jadi untuk profit yang kita targetkan itu tidak ada Pak. Tidak ada target berapa persen yang harus kita capai. Kalau bisa sebesar-besarnya ya sebesar-besarnya. Yang kita pastikan di sini adalah meminimalisir resiko. Kalau profit tidak akan pernah kita batasi. Nah contohnya gini Pak, contohnya kita sama-sama buka kafe lah ya. Nah kemudian kita jual kopi nih, kita target 200 gelas per hari. Sementara masih banyak orang mau datang Pak, masih ada 100 orang di luar. Masa kita harus bilang, Pak mohon maaf, ini kita sudah capai target, nanti Bapak besok saja baru datang lagi. Nah jadi kita tidak ada target, jadi kalau bisa sebanyak-banyaknya Pak. Yang penting kita membatasi adalah resiko yang kita batasi,
bukan target profit yang kita batasi. Karena yang lain-lain kadang-kadang up to 3, up to 2, kok harus dibatasi gitu kan. Tapi mungkin average Pak Rendra, mungkin average. Oke. Average, kalau target sih nggak ada ya tadi, tapi average ya berkisaran antara tadi sudah dijelaskan 5 sampai dengan 30% per bulan. Tapi kenyataannya rata-ratanya sih setengahnya 15-an. Pernah ada yang 16,7 juga. Ya apa, yang penting kan average gitu ya Pak. Ya. Pak ONC ya, apa sih maksudnya, maaf. Ya sudah jelas ya Pak ya. Pak Once. Ya Pak Once, ya sudah jelas ya Pak. Ada lagi Bapak Ibu yang ingin ditanyakan? Silakan Bapak Ibu. Oke, ini ada informasi sedikit. Nanti kemungkinan hari Kamis ya, kita ada Zoom meeting khusus dengan owner kita bagi member-member yang sudah melakukan deposit ya. Kita akan bahas semuanya sedetail-detail mungkin. Apapun pertanyaannya mengenai trading dan lain-lain, itu kita bisa diskusi langsung dengan owner kita ya. Untuk hari Kamis. Kemungkinan hari Kamis. Nanti kita akan infokan di setiap grup. Bagi member-member, khusus bagi member yang sudah deposit ya, yang sudah punya akun trading. Kita akan bahas juga kinerja robot kita seperti apa, algoritmanya seperti apa, semua kita akan buka-bukaan semuanya Pak. Bapak Ibu ya. Ini sekedar informasi. Baik Pak Rendra, ini mungkin tidak ada pertanyaan, saya coba memanggil ya. Mungkin ada yang mau bertanya, biasanya kan suka malu-malu gitu ya Pak ya, jadi saya mau manggil dulu Pak Rendra. Iya Pak Adi Surya, Pak Adi Surya gimana, apa kabar Pak Adi? Selamat malam. Malam, baik Bu Yati. Iya Pak Adi, ada yang mau ditanyakan nggak nih Pak Adi, apa kabar? Saya lagi menyimak Oh pertanyaan. Pak, ya, baik. Ayo Pak Adi, pokoknya jangan ini ya, pokoknya kita harus semangat terus. Oke Bu Yati. Terima kasih Pak Adi, terima kasih. Ini ada ini mungkin dari Bu Maya, silakan Bu Maya. Bu Maya, Mas. Cukup Yati. Cukup ya. Ya. Itu auto kompon nggak ya Pak? Oh enggak Pak. Oke, Pak Operator. Pak siapa Pak? Pak, ini ada pertanyaan lagi, konsekuensi perusahaan jika dalam satu hari tidak profit atau zong, gimana ini? Pak Once, bertanya lagi Pak Rendra, silakan. Ya, memang kita nggak mesti setiap hari ada profit ya. Tadi sudah sampainya dia. Iya, tadi sudah dijelaskan. Ada lagi Pak, Ibu, silakan. Untuk akun masing-masing itu tidak kompon Pak ya. Jadi memang yang ditradingkan itu dari kapital awal saja. Jadi tidak ada auto kompon. Jadi otomatis ya Pak Rendra ya, otomatis nanti setiap hari apa Pak Rendra yang nanti langsung profitnya itu akunnya. Iya, jadi karena ada supaya orang melakukan withdraw ya, jadi tidak kompon. Jadi langsung ya Pak ya, langsung profitnya itu masuk ke akunnya kita yang dipakai langsung. Iya, betul. Setiap apa itu Pak Rendra kalau boleh tahu? Gimana Bu? Setiap hari apa? Oke, kalau profit setiap hari, kalau pada saat take profit itu langsung otomatis kan tertera di akun MT4 kita masing-masing ya. Ya. Nah, untuk update di akun kita sendiri di dashboard pas68.co.id itu setiap hari Senin sore. Untuk sementara memang manual ya untuk update-nya. Karena kita lagi proses juga connect nanti API ya. API ini connect antara MT4 sama akun pas68. Jadi pada saat terjadi profit di MT4, ini akan otomatis pindah ke dashboard kita. Jadi untuk sementara kita update-nya setiap hari Senin sore. Untuk laporan masuk dari broker, kita akan update di dashboard Ya. member area. Ya, jelas buat teman-teman, soalnya banyak teman-teman yang bertanya. Ya, Ya, Bapak Ibu, tinggal skip lagi ya. Kalau Bapak Ibu ingin bertanya, silakan. Kalau tidak ingin bertanya, berarti sudah jelas ya Bapak Ibu ya. Dan Kalau Bapak Ibu, pairnya itu mainnya di mana saja Pak? oke. Untuk pairnya kita satu pair saja Pak saat ini ya. Kita di Euro GBP. Satu pair saja. Tapi ke depan juga ada beberapa pair juga, ada beberapa robot lagi yang
yang keluar itu opsi ya, bisa pilih juga. Ada di pairnya di GBP USD. Ada juga. Ini satu pair saja namanya. Karena kita melihat dari segi pergerakan ya, tidak terlalu signifikan. Ya. Ada lagi Bapak Ibu? Silakan. Ini ada lagi dari Bu Lina yang dijamin deposit 1.000, apakah kita bayar premi? Silakan. Oke. Nah, ini luar biasa Bu. Inilah salah satu kelebihan Fast 68. Kita digaransi modal kita manakala terjadi resiko itu tanpa bayar premi. Tapi kalau ada bertanya juga, alokasinya dari mana? Kok pede banget mau garansi modal orang? Nah, padahal kita tahu sendiri di trading itu kan beresiko. Kalau terjadi resiko ya tidak ada garansi, seharusnya kan tidak harus bayar. Di sini tidak bayar premi. Ada juga sih perusahaan katanya ada bukan premi ya, red course, tapi anggaplah premi. Nah, di kita tidak ada bayar premi. Tapi alokasinya ada. Alokasinya memang jelas ya. Dari pertama, keuntungan perusahaan itu ada 3. Pertama dari penjualan robot, yang kedua ada sharing profit bagi hasil, yang ketiga ada komisi lot transaksi dari broker. Nah, itulah yang dipakai manakala ada terjadi resiko. Tapi yang di cover 100% dari modalnya saja. Nah, tahapannya pun ada. Manakala terjadi floating sampai dengan 70%, otomatis robot kita stop ya. Stop. Kemudian insurannya masuk. Nah, dilihat dulu usia akun kita di bawah 3 bulan, maka garansi yang masuk 25% dulu. Artinya dari 1.000, 25% berarti 250 USD. 200, menyisakan kan di dalam akun kita, begitu cut loss 70%, menyisakan 30% atau 300 USD. Berarti 250 tambah 300 USD, berarti 550 ya. 550 ini akan ditradingkan sampai untuk kembali ke 1.000 lagi. Nah, tapi manakala akun kita di atas 3 bulan, ini akan di cover 50%. Jadi tetap stop out-nya 70%, kemudian insurannya masuk 50%, 500 tambah 300 berarti 800 USD ya. 800 USD akan di trading sampai ke 1.000 kembali. Tapi manakala di atas 6 bulan, ini lebih gede lagi, 75%. Jadi istilahnya, kalau kita depo 1.000, kemudian profitnya 1.000 kita sudah withdraw masuk ke rekening kita, berarti sisa keuntungan yang ada di dalam akun kita. Nah, ini sudah tidak di cover, sudah asuransinya sudah tidak berlaku, ya kan? Nah, keuntungan. Tapi manakala terjadi resiko di akun keuntungan kita, tetap tidak akan habis juga karena tetap proteksinya stop out-nya di 70%. Seperti itu. Nah, ini kalau terjadi resiko belum balik modal baru diproteksi. Tapi kalau setelah balik modal sudah tidak diproteksi lagi. Dari situlah baru keuntungan perusahaan. Ya, Pak Rendra. Oke, Pak Rendra. Thank you. Ini ada pertanyaan dari Pak Nyo ya. Sorry tadi terlewat ya, Pak Nyo. Jadi pertanyaannya, selain ASKO itu ada recommended lagi nggak untuk broker-broker yang lain? Nah, sebaiknya gini sih, mungkin bisa bantu aja ya Pak Rendra ya. Pak Nyo, kalau misalkan untuk broker yang ditunjuk Pas 68, pasti yang terbaik itu menurut Pas 68 itu ASKO ya, Bapak Ibu ya. Nah, sorry Pak Nyo. Nah, jadi kalau misalkan recommended mungkin belum ada, dan memang itu pilihan aja masing-masing. Kalau menurut saya seperti itu. Gitu. Ya Pak Nyo ya, silakan ya. Nah, ini ada yang resen nih, Pak Aping, silakan Pak Aping. Ya, saya sama Bu. Saya ganti nama aja biar gampang dipanggilnya. Oh, oke. Ya, sorry, terlewatkan. Iya, selamat malam Bu. Jadi memang yang disarankan oleh perusahaan direkomendasikan kan ASKO Global. Betul Pak. Tahu. Tapi apakah di luar ASKO Global itu ada perusahaan memberikan gambaran selain ASKO ini loh yang bagus A, B, C, D seperti di perusahaan lain? Mereka memberikan misalnya yang terbaik ini si A, tapi kalau Bapak Ibu mau main, kita dari 50 broker yang ada misalnya, kita sarankan 5 ini. Dengan catatan perhatikan hal A, B, C, D-nya. Misalnya begitu. Itu pertanyaan saya. Nah, kedua menyangkut yang trading tadi yang dijamin tadi 1.000 Pak Rendra. Misalnya kan orang itu kan misalnya baru bergabung 3 bulan, di bawah 3 bulan, nantinya kan yang diinjek cuma 25%. Jadi semisal dana yang tersisa $300,
kemudian perusahaan kan injek 25% gitu ya, 250 dolar, artinya kan totalnya kan 550, kemudian ditradingkan. Nah, pertanyaan saya, ketika ditradingkan mencapai sampai dengan 1000, ya, apakah langsung garansinya berhenti, atau ketika kita ambil uangnya 1000 dolar itu baru dianggap garansinya selesai? Pertanyaannya itu, Pak. Hanya ingin mengkonfirmasi saja. Cukup jelas, Pak, pertanyaannya? Iya, jelas Pak Ping. Ya. Pak Ping Jogja ya. Aping BST, Pak. Oh, Pak Rendra, mungkin saya tambah sedikit ya untuk Pak Aping. Pak Aping, mungkin kalau di wiki itu kan bisa dicek ya Pak. Mungkin kalau recommended-nya itu mungkin dari sana broker-broker itu kan ada yang ratingnya cukup bagus ya. Mungkin itu bisa recommended sih Pak Aping. Pak Aping bisa tolong lihat juga. Bu, boleh nggak bantu di share di grup atau di ini supaya buat teman-teman yang baru belajar trading kan masih asing nih sama kata-kata, sama istilah-istilah maupun juga istilah-istilah lah ya. Jadi mungkin kita yang pemula-pemula bisa tahu nih wiki itu apa, mungkin juga banyak yang nggak tahu gitu ya. Jadi mungkin bisa dibantu supaya kan mungkin yang ikut ini nggak semuanya sudah trader, sudah paham, mungkin baru belajar itu kan, jadi terakomodasi juga begitu. Ya, baik Pak. Nanti akan diarahkan oleh Pak Rendra ya, atau Pak Eri lah mungkin yang trader ya. Baik. Ya baik Pak Aping, makasih. Silakan Pak Rendra dilanjut pertanyaan Pak Aping. iya, jadi sebenarnya kita belum menyarankan juga ke broker manapun ya, tapi kan bebas itu pilihan masing-masing. Yang penting itu tidak lebih dari splitnya 3, Pak. Nah, biasanya di lokal juga ada. Kalau kita mau lebih aman lagi ya, sudah percaya dengan lokal ya silakan menggunakan broker Bapepti. Cuman untuk deponya ya harus minimal 10.000 USD broker lokal. Dan lebih amannya itu kalau mau broker lokal. Tapi nanti kita juga ada kerjasama ya dengan broker Bapepti ya, broker lokal. Gitu. Ya, pertanyaan kedua Pak Rendra. Pertanyaan kedua Pak Aping. Ya, pertanyaannya masalah garansi ya. Jadi tetap ke modalnya Pak. Jadi manakala belum balik modal maka asuransi atau garansi itu masih berlaku. Tapi manakala sudah kembali modal maka garansinya dianggap sudah tidak berlaku lagi. Jadi prosesnya recovery ya, proses recovery dari 550 tadi menuju ke 1000 itu tidak bisa diambil dulu ya sampai balik 1000. Artinya sejak kita buka akun yang pertama kali, misalnya saya ambil robot white yang 150 dolar, kemudian saya deposit 1000 nih, ternyata nih itu loss gitu ya. Sampai akhirnya mencapai di 30% kan di cut tuh. Iya, betul. Artinya lossnya 70%. Kemudian perusahaan kan injek nih 25%, terus ditradingkan gitu. Ya, begitu mencapai angka sudah 1000, otomatis langsung garansinya stop ya habis itu. Pada saat Bapak sudah withdraw ya, penarikan 1000. Berarti kalau saya nggak tarik, misalnya saya kasih analogi ya, tadi kan sampai 300 ditambah injek 250 dolar kan totalnya 550 dolar. Kemudian ditradingkan, bisa mencapai 1000 nih sudah nih, kembali nih uangnya sampai 1000 di akun saya sudah 1000. Tapi saya nggak withdraw Pak, saya nggak tarik. Berarti itu garansi berjalan terus ya Pak, karena kan kemungkinan kan trading lagi nih, kemungkinan trading kita bisa untung, profit, bisa juga turun lagi nih. Seandainya udah mencapai 1000, saya nggak ngambil, saya nggak WD, kemudian terjadi lagi nih kasus, loss lagi nih. Nah itu garansinya masih jalan atau enggak? Itu pertanyaannya, supaya mitra-mitra yang lain yakin gitu Pak. Gitu. Ya. Ini jadi modalnya 1000, kemudian sudah profit lebih daripada 1000, asuransi Pak? Belum ditarik-tarik maksudnya gitu Pak ya? Bukan, jadi gini Pak, saya ulangin ya pertanyaan saya. Saya join nih sekarang 150 dolar robot white ya. Iya. Kemudian saya deposit 1000 dolar. Oke. Kan kita ngomongnya jeleknya deh, loss. Lagi balik ini nggak bagus, loss. Sampai ditahan ke di 30 dolar, kan 300. Kita 300. Kemudian perusahaan kan menginjekkan 25.
yaitu $250. Berarti saya sekarang ada posisi $550. Kemudian robot mentradingkan kembali, kan begitu ya Pak ya? Iya, betul. Sampai mencapai 1.000 Pak, ini misalnya. Sampai mencapai 1.000 atau $1.050 lah. Tetapi saya tidak ambil. Saya tidak WD. Sampai sini clear Pak? Iya, betul. Oke. Jadi sampai 1.500 ya? Belum, sampai 1.050 aja deh Pak. Masih berlaku Pak. Iya, sampai 1.050. Kemudian kan robot trading lagi. Iya. Nah, kemudian badai lagi nih rupanya nih. Oh, oke. Lagi. Nah, loss lagi kan. Nah, pertanyaan saya, apakah itu masih bergaransi? Itu. Ya, masih Pak. Jadi sampai betul-betul balik modal Pak. Sampai betul-betul balik modal. Karena pengertiannya beda gini Pak. Bisa Masalah waktu aja kan? Iya, bisa misap. Jadi kalau tadi kan saya udah mencapai $1.050, berarti modal saya kembali kan. Tapi saya nggak WD. Nah, garansinya itu pengertiannya akan hangus bila saya WD atau Ya. 1.000 lagi itu Pak. Itu pertanyaannya supaya jelas nih Pak mitra-mitranya. Iya. Jadi WD senilai kapital Pak ya? Oke, jadi garansi batal atau hangus bila sudah mencapai $1.000 atau 1.500, kemudian yang 1.000-nya saya WD. Gitu ya, betul. Garansinya batal gitu ya. Ya, Tapi seandainya kalau saya cuma mengambil sebagian Pak, apakah garansinya hangus juga atau enggak? Ngambilnya ini modal atau profit Pak? Saya misalnya mencapai 1.500. Oke, menarik profit. Saya WD 500 saja. Ya, sisa 500. Ya, Garansinya masih tetap jalan atau masih sisa 500. jadi saya sampai 1.500 nih Pak. Ininya angkanya udah mencapai 1.500 di akun, yang saya WD cuma $500. Saya sisakan $1.000 di deposit saya. Apakah garansi masih jalan? Senilai 500. Jadi contoh manakala terjadi floating sampai dengan 70% kan otomatis cut loss sisa 300 Pak ya. Bapak sudah withdraw 500. Nah, kalau di atas 3 bulan kan harusnya kita injek 500. Ya kan? Nah, ini intinya masih berlaku 500-nya Pak, sisanya. Oh, batasannya Ya. dari VD-nya itu ya Pak ya. Berarti Ya, kalau yang betul. 500, berarti garansinya hanya sampai 500 lagi gitu sisanya Ya, gitu. betul. Oke, clear Pak, thank you. Ya, makasih Pak. Iya, thank you Pak. Ya ada satu lagi ya terakhir ya Bapak Ibu ya. Bu Lina, sudah. Ini Bu Lili, insurnya bisa berlaku berapa kali dan apakah dana yang diinjek bisa dicairkan? Silakan Pak Rendra. Iya, jadi pada saat diinjek itu belum bisa ditarik ya, tapi bebas sih sebenarnya bisa tarik juga, tapi kan senilai itu dipotong biaya asuransi dulu atau garansi. Jadi garansi itu masuk itu supaya bisa ditradingkan kembali. Kalau 300 kan lebih riskan ya, tapi begitu diinjek 250 menjadi 550. Nah, sebelum mencapai 1.000 kita melakukan penarikan, maka dianggap yang diinjek tadi itu akan ditarik balik dulu. Nah, tapi kalau kita harus sampai ke 1.000 kembali lagi baru bisa kita lakukan penarikan. Begitu ya. Ya. Pak Rendra, Bu Lili sudah jelas Bu Lili. Ya, jadi manakala ini terjadi resiko, itu masalah waktu saja sebenarnya untuk meng-cover kembali. Ya, Pak Rendra. Bu Lili sudah jelas Bu? Sudah jelas. Sudah jelas. Tapi artinya kan kalau sudah diinjeksi nggak bisa langsung dicairkan ya. Misalnya kan sudah diinjeksi kan nggak mau lagi ikut gitu. Iya, kalau contohnya terjadi resiko, kemudian kita sudah injek, kemudian melakukan penarikan, maka dipotong dulu biaya garansi yang masuk. Tapi manakala itu seharusnya kan harus sampai ke 1.000 kembali utuh, baru bisa kita lakukan penarikan. Karena kita kejar juga ada komisi lot di situ, Bu. Jadi itulah yang dipakai untuk mengcover manakala terjadi resiko. Karena kan orang bertanya ini dari mana lokasinya, ada lokasinya, ada hitungannya. Oke. Ya, masih ada lagi yang rescue. Satu kali lagi ya, Pak Arya, silakan Pak Arya. Ya, terima kasih Bu. Pak Rendra mau nanya Pak Rendra.
Saya baca-baca trading itu erat kaitannya dengan swap, dengan spot. Nah, hubungannya dengan, ini mohon maaf ya, ini agak sensitif pertanyaannya, dengan halal dan haram itu bagaimana Pak Rendra, bisa dijelasin nggak? Soalnya jangan sampai nanti kita rancu ya, ada yang bilang haram, ada yang bilang halal, apa halal itu bagaimana, haram itu jika bagaimana gitu Pak Rendra. Soalnya saya pengetahuan saya tadi pakai sistem swing ya, swing kan artinya ada floating ya, mungkin floatingnya lebih dari sehari. Nah, apa misalnya daily trade bagaimana gitu? Terima kasih Pak Rendra sebelumnya. Ya, jadi sistem kita memang swing itu ada memang menginap, tapi di ASCO global. Jadi yang mengenai masalah haramnya itu biasanya kalau ada swap ya atau biaya inap. Nah, sementara di ASCO global kita menggunakan broker syariahnya. Jadi no swap ya, tidak ada biaya inap. Nah, begitupun yang kita sarankan di broker yang lain, manakala kita ada teman-teman atau member yang mau memakai broker yang lain, carilah broker yang no swap. Tidak ada biaya inap karena sistem kita swing. Tidak kalau daily ya. Nah, kemudian kalau trading forex itu malah sebenarnya kan yang terkandung masalah haram halal itu kan yang penting ada unsur-unsurnya ya. Yang pertama adalah ada unsur judi. Yang pertama. Yang kedua ada unsur ini ada saya kirim kemarin Pak di grup mungkin nggak dilihat ya. Yang jelasnya kalau forex itu berdasarkan analisa ya, analisa teknikal dan fundamental. Jadi tidak ada unsur untung-untungan juga. Tapi apakah dagang itu bisa rugi? Bisa saja. Pada saat kita sudah ambil beli, terus kemudian harga bergerak turun, kan itu bisa rugi juga. Sama halnya dengan konvensional ya. Kita tidak bisa memastikan juga ketika kita buka suatu usaha atau kita buka toko itu harus langsung untung. Enggak juga seperti itu. Jadi hampir-hampir sama ya. Kemudian yang intinya bebas pajak ya, artinya tidak ada biaya swap. Kemudian kita sebenarnya kan forex itu sama halnya kita menukarkan uang di money changer ya. Pada saat kita mau ke Malaysia, kita tukar rupiah ke ringgit. Kita mau ke Amerika, kita tukar rupiah menjadi USD. Nah, itu berlaku di money changer juga. Nah, kalau di forex ya transaksinya ya di lewat broker ya, antara broker itu sama kayak money changer juga. Jadi kalau menurut Majelis Ulama ya itu forex menurut perspektif Pilsem asalkan itu ada syaratnya juga. Yang penting itu no swap Pak, tidak ada biaya inap karena itu dianggap riba. Oke Pak. Jadi bagaimanapun metodenya, asalkan tidak ada biaya inap atau swap ya, biaya swap itu berarti halal. Yang kedua, forex itu beda dengan kayak binary yang cup yes or no aja, tapi ini menggunakan analisa jadi tidak judi ya istilahnya. Ya, jadi, kalau option itu satu arah Pak, satu arah dia tebak-tebak naik atau turun saja. Kalau option ini mungkin Pak Eri bisa tambahkan karena Pak Eri tahu nih binary option, DEX, deriv, update dan lain-lain kan? Ya. Oke, baik. Terima kasih. Sepakat dengan Pak Rendra tadi, yang dipermasalahkan sebetulnya tentang biaya swap. Jadi swap itu artinya biaya menginap, sudah dijelaskan tadi. Tidak ada aktivitas jual beli, tapi kita harus mengeluarkan uang. Itu kalau di Muslim, kebetulan saya juga Muslim, itu kita anggap riba. Jadi masuknya ke riba kan haram ya. Nah, kita bisa cari solusinya, kita cari broker-broker yang memiliki akun syariah atau Islamic account, bahasa Inggrisnya Islamic account. Itu sekarang udah mulai banyak ya, broker dalam negeri ada, broker luar negeri ada. Jadi cari aja, minta yang Islamic account, free swap. Nah, kalau sudah free swap, insya Allah itu tidak haram, karena tidak ada lagi biaya menginap, yang tidak ada lagi riba. Tapi masih bisa jadi haram kalau misalnya nih kita tradingnya untung-untungan. Ini di layar mungkin sudah kelihatan ya. Jadi kita cuma nebak-nebak koin misalnya. Ini mau buy atau sell, kita lempar koin nih. Kalau kepala kita buy, kalau ekor kita sell.
Nah itu masuknya judi, itu masuknya haram Pak. Nah kalau yang dilakukan oleh FAS 68 ini kita sudah berdasarkan logic trading yang sudah dilakukan oleh sang pembuat robot itu sudah bertahun-tahun yang lalu. Jadi logic robot ini FAS 68 ini sudah dilakukan sejak 2012. Ya sudah 9 tahun dilakukan, artinya sudah melewati berbagai banyak badai ya. Alhamdulillah sampai sekarang masih eksis. Nah, artinya ketika ini kita ikuti FAS 68, ini ada logic tradingnya, ini sudah terukur, sudah ada unsur analisa yang nyata. Bisa ada tulisannya ya, bisa dianalisa secara nyata, memiliki dasar keilmuan, minimal statistik. Karena trading forex itu statistik selalu berulang. Kalau misalnya naik sekian pip, itu nanti akan turun dulu sekian pip. Itu selalu berulang. Nah itu analisa, itu insya Allah tidak haram. Ya, oke, silakan lanjut. Pak Heri, thank you Pak Heri. Ini Ya, Pak Heri, pertanyaan sedikit nih Pak Heri. Justru saya juga masih lagi banyak belajar ini Pak Heri. Boleh ya Pak Heri ya? Boleh, silakan Bu. Jadi Pak Heri, kalau sekarang kalau yang biasa orang katakan itu yang namanya copy trade Pak, itu gimana Pak? Kalau menurut Bapak itu masuk halal atau tidak Pak? Ya, copy trade tentu dia mengikuti master account. Nah, master akunnya ini kan akun master ini dia juga berdasarkan analisa. Nggak apa-apa, boleh-boleh saja. Jadi kita ikutin aja, kalau kita cocok dengan si master, ya trader masternya ini ya mau ikut silakan. Nah, bedanya adalah dengan di FAS 68, robotnya FAS 68 kan dedicated ya, eksklusif. Setiap satu akun punya robot sendiri-sendiri. Kalau yang di tempat lain itu rata-rata copy trade atau pump. Jadi kalau akun master pump-nya atau akun master copy trade-nya itu profit, semua member profit semua. Kalau akun masternya itu loss, semua member loss semua. Nah itu biasa yang kita bisa lihat banyak sekali robot yang dia mencantumkan tabel hari Senin tanggal sekian persen, itu semua rata, itu copy trade. Ya, kalau nggak copy trade biasanya pakai sistem multi terminal. Kalau copy trade dia ada jeda waktu sekian sepersekian detik, tapi kalau multi terminal dia on the spot. Ya, bisa copy trade atau multi terminal, tapi intinya adalah ketika masternya loss ikut loss, kalau master profit ikut profit. Artinya tidak ada robot di akunnya masing-masing. Kalau FAS 68 ini jelas ada robot di akunnya masing-masing. Ya, itu bedanya Bu. Bedanya FAS 68 dengan trading yang lain ikut master, di FAS 68 punya robotnya masing-masing. Oke, silakan balik. Terima kasih Pak Heri. Jadi kesimpulannya memang yang bagus itu sebenarnya lebih kepada real trading ya, karena perorangan ya Pak ya. Jadi ya, perorangan, per akun. Ya kan, per individual ya. Jadi yes, jadi ya Pak. Jadi kalau misalkan yang satunya masternya kalah pun belum tentu kita kalah gitu, karena kita sendiri ya Pak. Itu yang mungkin alasan Pak Heri juga memilih FAS ya Pak ya. Ya betul, tadi saya kelupaan, itu salah satunya Bu. Ya. Karena kita, apalagi yang lain itu dasar tradingnya kan belum punya. Oke, siap. Mengingat waktu sudah cukup ya, kita sudah berakhir. Dan mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah Bapak Ibu, dan kita jumpa lagi di hari Rabu di jam Zoom yang sama. Terima kasih, selamat malam. Malam, thank you Bu Yati. Saya juga mohon maaf kalau ada kata-kata yang salah. Semua. Ya, Boleh kasih semuanya, selamat malam, salam sehat. Boleh nanti hari Kamis bagi yang sudah punya akun trading itu kita akan invite ya untuk kita dengarkan bersama. Kita akan bahas tuntas semua tentang trading. Silakan Pak Ping. Boleh tanya nggak yang tadi Pak Heri sebentar aja, karena saya takut lupa nanti di hari berikutnya. Jadi gini Pak, ada yang menyanggah saya waktu saya jelaskan bahwa kelebihan kita itu adalah punya robot masing-masing Pak ya, beda dengan yang lain. Nah pertanyaannya gini, mereka bagaimana mungkin kalau nanti membernya sudah jutaan, bagaimana perusahaan mengakomodasi robot yang segitu banyak gitu Pak?
Sedangkan apa yang baru sedikit aja agak sulit gitu. Bagaimana ini nanti kalau sampai member kelas 68 tuh bisa sampai jutaan gitu. Ya, itu betul sekali Pak. Jadi memang untuk pemasangan robot dan VPS itu memang sangat butuh waktu Pak ya. Jadi butuh waktu sekitar 5-10 menit Pak satu pasang. Jadi kita kan memang ada target per hari Pak. Maksimal akun yang kita pasang per hari itu 100. Jadi ada kuotanya. Nah mungkin kalau sudah mulai lebih besar, mungkin nanti adminnya yang akan kita tambah. Itu nggak ada masalah Pak sebenarnya. Tinggal adminnya saja yang ditambah untuk membantu memasangkan VPS ini. Nah, tapi kalau yang lain-lain kan tidak semua juga eksklusif ya, karena kita mengakomodir juga bagi teman-teman yang belum mampu buka akun pribadi, dia bisa ikut di PAM juga ya. Tapi itu akun pribadi juga sebenarnya. Kita juga ada produk yang baru mau keluar nanti ini, sistemnya PAM dan itu daily trade. Nah, kedepannya kita juga yang mengakomodir bagi ada yang mau menggunakan copy trade ya silahkan juga. Jadi apapun yang ada di luaran sana ya mudah-mudahan kita juga ada. Seperti itu tuh. Ya, kalau boleh usul gini Pak, ini kan pertanyaan-pertanyaan menurut saya bagus sekali ya. Iya. Dan jawaban-jawaban dari para narasumber ini kan sangat bermanfaat buat bekal kita gitu ya, untuk senjata perang kita di lapangan gitu. Nah, mungkin boleh Pak dibantu dibuat Q&A Pak. Jadi ada pertanyaan ini, jawabannya standarnya apa gitu Pak. Dan itu yang bisa kita nanti bisa kita share ke teman-teman kita masih ragu-ragu gitu. Jadi enggak kita merepotkan upline atau mitra di atas kita terus-terusan untuk bertanya hal yang sama berulang-ulang gitu kan. Jadi mungkin dibuat saja semacam Q&A baik itu secara lisan maupun tulisan gitu Pak. Itu saya Pak supaya nanti itu aja Pak. Makasih. Makasih sarannya Pak Bing. Oke. Oke Bu ya. Cukup sekian dulu, nanti hari Kamis kita yang sudah punya akun ya, kita akan bahas semua tanya jawab dengan Pak Kris langsung masalah trading. Oke, terima kasih. Mohon maaf Bapak Ibu kalau ada salah-salah kata. Akhir ya. Ya, selamat malam. Terima kasih, selamat malam. Selamat malam semuanya. Malam semua. Sangat baik.